Episode 3, sujud pertamaku. Ya Allah, aku malu. Selama ini aku sujud, dahiku nyentuh sajadah, tapi pikiranku ke yang gak dibalas, ke luka yang gak sembuh-sembuh. Kemana sia? Tadi, baru saja, pas dahiku nyentuh tanah ini, aku ngerasa bukan tanah yang menyambut aku, yang menyambut aku dia. Allah. Masya Allah, ternyata sujud itu ini rasanya kayak anak kecil yang akhirnya pulang terus dipeluk. Maaf ya Allah, lama banget aku muter-muter. Albinadak ya Rob, Albinadak. Akhirnya aku nyampe di rumahmu. Pertama yang cara saya, ternyata selama ini kamu bikin capek bukan masalahnya, tapi kamu yang cabain bang sendiri mas. Pas sujud, rasanya kayak Allah ngasih, sini aku kasih diri. Sekali sujud, rasanya ini baru 10 tahun cetak semua. Nikmat kedua, Ica kira Allah marah karena Ica banyak. Ternyata pas tidak menyentuh tanah, yang Ica dengar bukan akhirnya kami keluar. Allah gak hitung dosa, Allah hitung kamu mau balik gak? Hikmah ketiga yang paling Ica suka, dulu Ica beli skincare 200.000 biar tenang, liburan, healing, shopping. Ternyata tenang itu gratis, kuncinya cuma Allah. Ya, murah banget ya. Terus Allah kasih diskon juga, insya Allah. Pas betul ya bentar. Ica mau cerita gimana sajadah jadi sahabat terbaik Ica sekarang. Dulu Ica pernah jatuh, pernah jauh dari dia. Allah kasih Ica kenikmatan dunia sesaat. Namun saat Ica sedang bahagia menikmati kisah yang belum pernah Ica rasakan, Allah kasih takdirnya bukan untuk Ica. Dan ini adalah pengalaman yang memberikan Ica banyak pelajaran. Ica sempat bingung, sempat nanya, kenapa harus Ica gitu. Ini biasanya konten yang edukasi, konten yang lucu, atau konten yang kontroversial. User dan posting waktu mirip-mirip, padahal udah posting berminggu-mingguan. Tapi Ica gak pernah menemukan jawabannya. Sampai akhirnya Allah kasih Ica kesempatan buat tahu tentang kebenarannya. Dan ya, rasanya sakit banget. Tapi Allah tarik Ica lewat luka itu. Allah
permisi, sini, lukamu biar aku yang jahit. Dan akhirnya Ica sadar bahwa itu bukan takdir untuk Ica. Ica ikhlasin, Ica serahkan semuanya kepada Yang Maha Tahu mana takdir terbaik buat hambanya. Karena Allah nggak mau Ica dibohongin terus menerus. Jujur, sebelum sujud itu, Ica tuh capek banget. Capek bukan karena kerjaan, tapi capek pura-pura kuat tiap hari. Malam tidur jam 3 pagi. Tapi bukan karena salat subuh, bangunnya karena overthinking. Ica cari jawabannya ke orang-orang kecil, tapi nggak ada. Kosong semua, kayak minum air laut. Haus. Malam itu Ica kejepit, dikira bisa, udah tidur ya. Besok juga pasti sama kayak itu lagi. Di kanan di sini. Coba sujud dulu. Mungkin ada perubahannya. Cerita ketemu ikan. Ica ke kanan, tapi kaki gemetaran. Soalnya udah lama gak pulang. Bukannya Ica berdebu, tapi Allah gak pernah berdebu nungguin Ica pulang. Pas Allah Akbar, terus tidak untuk kamu. Detik itu dia diam semua. Gak ada notif IG, WA, TikTok, semua silence. Yang kedengaran cuma suara Ica nangis. Ya, suara Allah dia. Ica gak bilang apa-apa. Ica cuma bilang, ya Allah, capek. Dari orang tidak berani melakukannya. Lo harus punya opini yang unik, lo harus punya pendapat walaupun itu mungkin bikin ya lo mau cari orang-orang yang for you. Abis sujud, Ica gak langsung jadi soleha. Tapi aneh, rasanya dada aneh banget. Kayak abis dipeluk mama beneran. Masalahnya masih ada, tapi Ica gak ngerasa sendirian. Ica gak ngerasa sendiri lagi. Soalnya ninggalin Ica sekarang bukan manusia, tapi Allah jagain Ica 24 jam tanpa cuti. Makanya sekarang kalau Ica gak bisa sujud atau kelewat, Ica ngerasa bersalah dan gelisah karena ninggalin sahabat Ica. Tapi masih bisa curhat ke Allah lewat zikir dan doa. Semoga kita selalu menjadikan sajadah tempat pulang paling nyaman untuk kita semua. Ya, gak apa-apa kalau terasa asing di mata manusia. Karena kita tiba-tiba sujud, tiba-tiba pulang ke sajadah. Gak apa-apa. Karena yang Allah lihat niatnya. Yang penting Allah lihat niat kita mau pulang. Di episode 4, kita belajar wudhu yang benar ya. Jangan takut salah, jangan takut untuk memulai. Ingat ayat, boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, buat kamu yang nonton sampai sini, Ica gak jauh ngomong. Ica cuma bilang, kalau capek, sujud dulu. Cerita ke Allah dulu.
Mau bareng Ica sujud jam 3 pagi? Kita janjian ya. Janji besok episode 4 kita belajar wudhu yang benar. Oke? Iya, ini Ica sekarang. Mungkin kalian ngeliat Ica sekarang beda. Enggak, karena habis sujud itu Ica menemukan Ica versi baru, menemukan senyum yang baru, senyum yang ikhlas, bukan senyum pura-pura kuat. Itu nggak baik ya. Temenin Ica terus sampai cerita ini selesai ya. Karena habis cerita ini Ica bakal kasih kalian penonton yang setia nontonin 24/7 Stories. Ica bakal kasih apa? Ica bakal kasih karya spesial. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar, oke? Yang lagi belajar sembuh, yang lagi belajar bangkit dari patah. See you. Assalamualaikum.